Selamat hari ke-27 tahun sudah reformasi. Sehat Mas? Sehat. Sehat. Walaupun 27 tahun reformasi, negara kita gini aja. Karena ulah pejabat negara. Ulah pejabat negara. Korupsinya membengkak. Padahal spirit reformasi adalah membasmi korupsi, ya kan? Salah satunya, salah satu di antara beberapa poin itu. Tapi hari ini pada kesempatan kali ini Mas Ahmad kita tidak mau berbincang menyangkut masalah soal itu ya. Ya. Kebetulan sudah diberi respon juga sebelum ini. Iya. Tapi cobalah kita bicara soal masalah sesuatu yang agak sedikit kurang begitu di center ya, dibicarakan secara serius belakangan ini karena memang masih hangat masalah ijazah palsu nih. Masalah ijazah palsu masih hangat, jadinya ini kurang begitu seksi untuk dibicarakan. Karena beberapa kasus yang ini ya. Yakni adalah menyangkut soal masalah perkara apa ya? Oh, beberapa hari yang lalu betul Anies Baswedan deklarasi itu apa perkumpulannya itu loh aksi bersama. Aksi bersama. Dia sebagai orator. Sebagai orator ya. Maksudnya ini kan aksi ya. Iya. Ini kan perkumpulannya kan namanya kan? Namanya kan aksi bersama ya. Oh iya. Iya barunya. Iya. Bukan orator. Emang dia orator ulung kan? Harapannya sih begitu. Jadi Anies Baswedan bikin ini aksi bersama itu kurang begitu disoroti. Kenapa, Pak? Bagi saya. Karena memang belakangan kemudian ada banyak hal yang jauh lebih ketimbang harus melirik soal masalah Anies yang tidak punya jabatan. Pedih. Mantan gubernur. Mantan gubernur sudah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kurang begitu menarik untuk dilirik memang. Kurang begitu menarik untuk diperbincangkan. Apalagi Anies bukan siapa-siapa, tidak punya partai politik apa segala macam gitu kan. Hanya punya nama aja. Nah sementara itu Anies mendeklarasikan ini di tengah hangat-hangatnya orang lagi sedang melirik menyangkut masalah tadi kayak ijazah palsu gitu kan. Yang kedua adalah Bapak Aing nih. Kang Deddy. Yang masih lagi sedang hangat untuk diperbincangkan dan kita lihat beberapa kali itu kan diperbincangkan di TV kan. Apalagi sampai kemarin itu dia pidato tuh kalau nggak salah dia bilang biarkan aja mereka yang iri. Iya. Mereka iri sampai mereka stres sendiri. Wah, jadi ngeri ya, kejam ya. Jadi agak kelihatan. Iya. Apalagi sampai dia bilang mending dibilang gubernur konten daripada gubernur lelet. Iya, betul. Menarik sekali. Baru ada komentarnya banyak juga tuh. Ada yang bilang ini gubernur kok marah-marah terus gitu kan. Ada yang bilang begitu. Padahal ya saya lihat itu biasa aja gitu. Dan ini menarik nih Mas Ahmad. Menyangkut soal masalah Anies Baswedan dengan Kang Deddy. Saya melihat itu ini Kang Deddy dengan jabatan dia sebagai gubernur Jawa Barat hari ini dengan terobosan dia yang agak sedikit bertentangan dengan situasi nasional misalnya. Kan terobosan dia tentang pendidikan itu kan bertentangan dengan pendidikan nasional Indonesia kan. Karena apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu tidak diatur dalam undang-undang Sisdiknas kita misalnya. Nah ini tentang bagaimana inovatif dia sebagai seorang kepala daerah yang punya otonomi daerah nih. Nah Kang Deddy yang punya jabatan ini diperbincangkan di mana-mana, Mas Ahmad. Stasiun TV misalnya, beberapa stasiun TV itu kayak misalnya TV One, Anyus ya, kalau saya tidak keliru itu, ya kan? Itu bicara soal masalah kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Aing ini. Ada yang kemudian pro dan ada yang kontra gitu loh. Orang mulai bicara soal masalah Kang Deddy ini sampai kemudian ada yang bilang, ya lebih daripada itu orang sampai bilang Kang Deddy ini tidak tepat menjadi seorang gubernur. Tepatnya dia ini menjadi seorang presiden. Dia harus berada pada posisi yang lebih di atas untuk mengambil kebijakan yang dimana itu menyasar misalnya nih, yang menyasar soal masalah persoalan masyarakat ini secara nasional. Itu secara nasional. Jadi tidak hanya saja terpaku di wilayah Jawa Barat, tetapi untuk seluruh Indonesia gitu loh. Bahkan yang kemudian berteriak soal masalah itu adalah bukan masyarakat Jawa Barat sendiri, melainkan justru dari luar Jawa Barat malah dibilang, wah yang dilakukan Kang Deddy ini
harusnya tuh yang dilakukan oleh presiden. Artinya semua orang menyambut positif ya. Nah, itu dia. Jadi situasi yang saya lihat itu di mana posisi dan elektabilitas Bapak Aing atau Kang Deddy ini mulai terangkat ini sampai-sampai dia menutupi Anies Baswedan yang dulu itu orangnya. Iya, dikenal sebagai ya disapa Abah kan, dia punya anak-anak Abah itu misalnya. Hari ini seolah surut. Ya, ya apalagi kan tidak punya jabatan apa-apa kan. Semakin lebih tambah kemudian ya padam gitu. Nah, yang kita harap kekhawatiran saya ini kan dua potensi yang luar biasa nih. Bagi saya itu ya ini adalah aset negara ini gitu loh. Kalau dibilang aset jangan sampai kita dikira mereka ini diperalatkan bukan ya. Tapi sekurang-kurangnya ini adalah bagian daripada anak bangsa gitu ya. Putra-putra terbaik bangsa ini yang berpotensi, yang punya potensi bagus di dalam konteks untuk menata masa depan Indonesia ke depan ini loh Mas. Saya melihat itu 2029 ya, 2030. Ya, 2029 atau 2030 itu kan. Ya, semoga saja dari kedua ini salah satu di antaranya bisa maju atau dua-duanya bisa kolaborasi. Ya kan? Dua-duanya tergantung partai politiknya, betul. Tergantung partai politiknya. Apakah partai politik? Tapi menariknya gini. Gimana? Kemarin itu dia deklarasikan di Banten, bukan di Jakarta. Di Banten. Sedangkan kita tahu kan selama ini basis Anies itu di Jakarta. Ya kan? Ya. Ataukah memang pas Pilpres kemarin basisnya Abah ini bergeser ke Banten atau bagaimana ya? Atau bisa jadi begini. Dia di Jakarta nggak dapat perizinan. Tapi mustahil. Pramono Anung dan Kang Dul ya. Pramono Dul itu kan. Ya Bang Dul itu kan dia kan Anies kan yang usung kan. Anies juga kemudian berada bekerja politiknya. Ya bahkan justru banyak orang bilang kemenangan politik mereka itu kan ditentukan oleh Anies, koalisi Anies dan Ahok gitu kan. Nah, tapi memang itu sih menariknya. Kenapa ya? Apa mungkin saja barangkali Anies mau ingin mencari suasana yang lebih berbeda dari Jakarta. Mungkin Jakarta terlalu padat dan terlalu kondisinya hujan terlalu banyak, jangan sampai kemudian situasi pas deklarasi tiba-tiba banjir. Wah, gitu. Jadi ngambil tempat yang agak view-nya berbeda, tenang, jauh daripada hiruk pikuk ibu kota, lalu perbincangan politik yang terlalu hangat di ibu kota. Jadi geser ke sana saja biar ya terhindar dari itu, biar ini barang jangan terlalu digoreng gitu loh. Apalagi digoreng pada ruang-ruang yang salah. Tapi yang saya lihat itu gini, misalnya Adi Prayitno itu memberi komentar menyangkut masalah Anies lakukan ini, misal bilang kenapa Anies tidak langsung saja membentuk partai politik. Kalau membentuk partai politik untuk kepentingan 2009 itu masih ada waktu, artinya masih ada 4 tahun lebih kan. Anies bekerja untuk mengumpulkan dan membentuk partai politik ini di daerah-daerah misalnya. Lalu kemudian ketika semuanya sudah terkumpul bisa melakukan pendaftaran ke KPU ya. Tapi kan berat. Ya berat sih berat gitu loh. Tapi kalau misalnya punya tekad untuk membentuk itu, saya kira itu hal yang bisa dapat diatasi oleh si Anies. Ya, apalagi ini kan bekerja kan bukan dia sendiri Pak. Ketika dia membentuk partai politik, saya kira itu kan Anies bakalan merekrut pihak-pihak yang siap bekerja kan. Tapi kita lihat juga pasca Pilpres itu loyalis Anies ini masih bersatu atau enggak kan? Ya. Anak-anak Abah ini gitu ya. Anak-anak Abah ini. Ya, bisa saja dan masih banyak yang kemudian loyal, tapi situasi politik itu kan berbeda Mas. Itu semua tidak bisa menjadi hak paten masalahnya, tidak bisa menjadi hak milik maksudnya milik kita gitu loh. Situasi politik itu dia kan bakalan berkembang gitu ya. Hari ini bisa saja Anies memiliki anak-anak Abah misalnya. Dan besok anak-anak Abah ini bisa berpaling misalnya tadi ke Bapak Aing. Karena Bapak Aing punya jabatan hari ini, kerja dia itu sampai dibilang gubernur konten itu karena setiap aktivitas dia sebagai seorang kepala daerah itu kan dipublikasi semua. Lalu kemudian semua orang kemudian melirik nih masalahnya nih. Kang Deddy ini kan disangka ini padamnya Jokowi, terbitlah Kang Aing. Ya toh? Iya. Itu kan itu yang digoreng sama Tempo kan juga begitu Tempo. Dibahas sama Tempo. Jadi
terbenamnya Jokowi, terbitlah Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi. Terbenamnya Mulyono, muncullah Deddy Mulyadi. Mulyadi. Nah, itu karena dikira sama ya, dianggap ada kesamaan kerjanya, baik itu Jokowi tatkala masih di Solo, lalu kemudian bergeser ke Jakarta, dan lalu kemudian menjadi seorang presiden. Cara kerjanya dianggap sama. Lalu dibilang sama itu karena Kang Deddy kemudian memilih seorang editor gitu ya, untuk dan videografernya gitu loh, untuk bisa mempublikasikan konten-konten beliau itu jauh sampai lebih. Kemarin di platform ini sosial media Instagram, itu salah satu Instagram mengatakan bahwa kalau sampai Tempo udah bahas berarti Deddy Mulyadi ini diperhitungkan di kelas nasional. Ya, betul. Dan memang diperhitungkan. Maka masalahnya kan tadi hari ini kan Kang Deddy Mulyadi ini kan dia ini memimpin di daerah, di wilayah ya, di wilayah yang memang suaranya itu hampir 30% loh dari total suara Indonesia itu kan 280 juta ya misalnya. 30 juta kan? Ya kan 30 juta ya. Jawa Barat itu. Kan suara yang besar, Pak. DPT yang amat sangat besar. Dan itu memungkinkan sekali tatkala kemudian Kang Deddy ini diperbincangkan secara nasional. Kenapa? Karena memang yang pertama dia memimpin masyarakat yang banyak. Yang kedua adalah bekerja dia adalah berdasarkan pada pertumbuhan zaman hari ini, di mana orang semua hidup dengan era disrupsi ini misalnya. Itu kan mulai Kang Deddy memanfaatkan isu itu untuk kemudian bekerjanya dia bisa sampai kepada masyarakat. Nah, entah itu nanti penilaian orang bahwa ini adalah kerja pencitraan, tetapi menurut saya itu adalah bagian daripada kerja transparan yang mau ingin menampilkan kerja dia kepada publik secara terbuka agar masyarakat itu melihat apakah yang dilakukan dia ini kelirukah ataukah sudah tepat. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya 2030 Bapak Aing ini diminang untuk maju presiden. Tapi mungkin sebagian orang meminta bahwa tetap dulu di Jawa Barat memimpin 2 periode. Lebih bagus sebagai presiden ataukah bertahan dulu di Jawa Barat? Langsung saja jadi presiden, Bapak. Langsung saja jadi presiden. Loh, kalau misalnya yang meminta itu semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ngapain bertahan di Jawa Barat? Maksudnya bukan berarti mau ingin bilang Jawa Barat tidak ada apa-apanya, bukan. Tetapi ya kenapa kemudian mengabaikan permintaan masyarakat yang menantikan kebijakan yang menyeluruh sebagaimana kemudian diterapkan oleh Bapak Aing di Jawa Barat gitu loh. Maksudnya Indonesia ini hari ini orang melihat ini harus sosok-sosok seperti ini nih, gitu loh. Nah, makanya itu yang dibutuhkan itu adalah kepala negara yang kerjanya sebagaimana ini, tidak hanya saja terjebak pada ruang kerja popularitas semata, tetapi betul-betul kerjanya itu adalah menyasar pada kebutuhan masyarakat hari-hari itu. Tapi kalau 2029 diminang sebagai wakil berarti mending bertahan di Jakarta, di Jawa Barat sih. Kalau cuman untuk jadi wakil mang mending Jawa Barat aja gitu. Ngapain? Masalah kalau jadi wakil itu tetap bakalan menjadi redup, Pak. Ya, kita pernah punya Pak Kiai gitu loh. Pak Kiai begitu jadi wakil, orang tidak tahu posisi Pak Wakil ini di mana gitu. Jadi cuma saat terpilih sama selesai. Pas mau selesai, baru kemudian di situ ada, rupanya Pak Wakil ada gitu orangnya. Oke, seperti itu sih Mas Ahmad ya. Nah, bincang-bincang kita ini nanti kita bincang-bincang lagi lah, ngobrol. Tapi sayangnya ini kurang ngopi nih, kurang kopi. Iya. Karena kondisi juga. Karena kondisi. Nah, bukan. Efisiensi. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Baik, siap. Oke.